Presiden Prabowo resmikan terowongan silaturahim simbol kerukunan. Jessica Kumala Wongso mengikuti sidang terakhir peninjauan kembali. Jonathan Christie menang telak di BWF World Tour Finals 2024. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari dalam dan luar negeri. Mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Sama saya, Ajeng Tiara. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral di Jakarta Pusat. Terowongan ini disebut sebagai simbol kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto meresmikan terowongan silaturahim yang menghubungkan Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral di Jakarta Pusat Kamis sore. Peresmian ini menjadi simbol kerukunan antar umat beragama yang diharapkan dapat semakin mempererat persatuan bangsa. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan kebanggaannya atas toleransi dan harmoni yang telah menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Menurutnya, keberagaman agama, suku, dan budaya yang dimiliki Indonesia merupakan kekayaan yang harus dijaga dan dijadikan sumber kualitas bersama. Terowongan silaturahim mulai dibangun pada Desember 2020 dan selesai pada September 2021. Dengan keberadaan terowongan ini, pemerintah berharap simbol kerukunan ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi mendatang untuk terus menjaga persatuan dalam keberagaman. Tim Liputan Berita Nasional TV. Menteri Pertanian Amran mengaku optimis realisasi swasembada pangan sesuai target meskipun ada tantangan cuaca ekstrim. Hal itu Amran katakan dengan lihat data stok pangan 5 tahun terakhir meski Indonesia diterjang kondisi El Nino dan La Nina. Usai rakortas bersama TNI Polri dalam penuntasan strategi swasembada pangan, Menteri Amran mengaku optimis swasembada pangan sesuai target. Hal itu Amran ungkap dalam konferensi pers di kantor Kementan 12 Desember 2024. Amran mengatakan cuaca ekstrim bukan jadi hambatan utama selama masih bisa dilakukan mitigasi. Terlebih kata Amran, dalam waktu 5 tahun terakhir stok pangan Indonesia stabil meski ada cuaca La Nina dan El Nino. Insya Allah kita upayakan memitigasi risikonya, dampaknya dan seterusnya. Tapi itu tidak akan berpengaruh pada, tidak terlalu signifikan berpengaruh pada ketahanan pangan kita. Stok kita ini kurang lebih 2 juta. Itu 5 tahun tertinggi. Panen kita di bulan Agustus, September, Oktober, November itu tertinggi selama 5 tahun terakhir. Padahal ada El Nino, ada La Nina. Artinya apa? Upaya kita kolaborasi ini, urbanisasi berhasil dengan baik. Oke. Pak, bagi bersama TKD ini peningkatan IP sampai 3 kali, berapa proyeksi produksi padi nanti 2025? Sesuai komitmen kita 32 juta ton. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mendapat undangan untuk hadiri HUT ke-60 Partai Golkar. Namun ia memilih untuk mengirimkan delegasi ke acara tersebut. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menegaskan tidak hadir hari ulang tahun Golkar ke-60. Meski begitu ia tetap mengirimkan delegasinya sebagai rasa hormat undangan. Megawati sendiri mengaku bingung lantaran dirinya jika harus datang ke acara tersebut. Menurutnya kalau dirinya datang akan dicap PDIP gabung pemerintah Prabowo Gibran, sedangkan kalau tidak hadir dianggap oposisi pemerintah. Karena itu, Megawati memilih untuk mengirimkan wakil Sekjen PDIP Utut Adianto. Ia juga sempat berkelakar jika dirinya datang, dapat posisi apa partai PDIP di pemerintahan Prabowo Gibran. Hari ini saya diundang tumben sama si Bahlil. Yo kan UTM apa? Golkar. Terus saya suruh sopo yo. Tadi bukan situ toh. Yang saya suruh ke sana sampai oh Pak Utut. Ketua fraksi. Terus aku tuh mikir, aku bilang Mas toh. Aku diundang ke Golkar. Iya dah. Karena aku dimusuhin sak jagat Dewa Betara. Sekarang diundang, bingung aku. Iya jadi kata udah deh Bu, ini aja deh apa namanya delegasikan gitu.
Nah, terus siapa ibu mau delegasikan? Nanti kalau terlalu bawah dibilang enggak ini. Saya enggak apa ya, sebagai tamu enggak hormat. Kalau ketinggian nanti dipikir udah mau gabung lagi. Keren enggak? Iya. Ayo jangan diem Pak Mahfud. Kasih gitu 2 jempol gitu loh. Betul nggak? Iya pusing saya. Hanya untuk siapa yang aku suruh. Lihat. Banyak kan yang bilang, ibu gabung lah ke sana. Nah gabung gua dapatnya apa? Presiden udah masuk gabung, aku bilang. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-RB menerima audiensi dari Menteri Lingkungan Hidup di kantor Kementerian PAN-RB Jakarta. Pertemuan ini mendiskusikan efisiensi kelembagaan Kementerian Lingkungan Hidup dengan penekanan pada penegakan hukum lingkungan. Pada pertemuan, Menteri Rini mengatakan pentingnya efisiensi dalam penataan organisasi di Kementerian Lingkungan Hidup. Menteri juga mengatakan bahwa pembentukan jabatan administrasi pada Deputi Bidang Penegakan Hukum merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kinerja dalam bidang penegakan hukum lingkungan. Penekanan pada penegakan hukum menjadi salah satu poin penting dalam pertemuan ini, menjelaskan tentang Peraturan Presiden Nomor 182/2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Peraturan Presiden Nomor 183/2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Menteri Rini juga menyampaikan bahwa pelaksanaan evaluasi kelembagaan akan dilakukan setelah program-program di lingkungan hidup berjalan. Menurutnya, evaluasi dapat memberikan masukan yang berharga terkait dinamika organisasi yang terjadi. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Menpora Dito Aryo Tejo hadiri peringatan Hari Nasional Qatar 2024 di Hotel Raffles, Jakarta Selatan. Dalam sambutannya, Menpora menghargai kerjasama bilateral Indonesia-Qatar dan menegaskan pentingnya perdamaian global. Menpora juga mendorong investasi Qatar di sektor strategis Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo memberikan sambutan di hadapan tamu VIP dan perwakilan dari berbagai negara, mengucapkan terima kasih atas peluang untuk berpartisipasi dalam peringatan Hari Nasional Qatar di Indonesia. Itu juga menyampaikan pentingnya hubungan bilateral antara Indonesia dan Qatar yang memiliki landasan yang kuat dalam berbagai bidang. Menpora Dito menyentuh tentang pengorbanan dan komitmen bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, menegaskan pentingnya kemerdekaan sebagai landasan untuk membangun perdamaian global. Di hadapan para hadirin, Menpora Dito juga memberikan penghargaan kepada Qatar atas peran aktifnya sebagai mediator konflik di Gaza dan penyaluran bantuan kemanusiaan. Menpora Dito Aryo Tejo melanjutkan dengan menyampaikan rencana kerjasama ekonomi antar kedua negara, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah bertemu dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani pada KTT G20 di Rio de Janeiro. Itu mengundang Qatar untuk berinvestasi di sektor prioritas termasuk energi terbarukan dan industri susu. Ladies and gentlemen, let me first thank you for your kind invitation to attend this diplomatic reception on the anniversary of National Day of the State of Qatar. I believe this gathering provides opportunity to greet one another as a kick-off for the many activities ahead of us. We continue our journey towards the end of 2024 and welcoming the new working year of 2025. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Ngesti Nugraha turun langsung ke lokasi banjir bandang yang melanda Desa Ngerapah, Semarang akibat jebolnya tanggul di Sungai Klego. Untuk menangani dampak banjir, ia menginstruksikan perbaikan tanggul segera dilakukan untuk mencegah banjir susulan. Banjir bandang melanda Desa Ngerapah akibat jebolnya tanggul di Sungai Klego menyebabkan kerusakan parah. Bupati Semarang Ngesti Nugraha turun langsung ke lokasi berdialog dengan warga terdampak. Ngesti Nugraha menegaskan tanggap darurat sebagai prioritas, menginstruksikan dinas terkait untuk memperbaiki tanggul yang jebol untuk mencegah banjir susulan.
pemerintah daerah merumuskan solusi jangka panjang, evaluasi pengendalian air, penguatan infrastruktur sungai untuk mencegah kejadian serupa. Ia juga mengimbau warga untuk terus waspada seiring curah hujan yang meningkat. Pemerintah berkoordinasi untuk memperbaiki tanggul di Sungai Klego. Semoga kejadian serupa tidak terulang dan Kabupaten Semarang selalu kondusif, terhindar dari bahaya. Pemirsa, sidang permohonan peninjauan kembali Jessica Kumala Wongso terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin memasuki babak akhir. Hari ini merupakan sidang terakhir PK tersebut. Sidang permohonan peninjauan kembali Jessica Kumala Wongso terkait kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin memasuki babak akhir. Hari ini merupakan sidang terakhir PK tersebut. Hidayat berharap berkas permohonan PK itu segera dikirim ke Mahkamah Agung. Dia juga berharap permohonan PK itu dikabulkan. Dalam kesempatan yang sama, Jessica merasa lega proses sidang PK-nya telah selesai. Dia berharap putusan terbaik pada permohonan tersebut. Agendanya adalah tanda tangan BAP dan terakhir sidangnya dan akan dibendel akan dikirim ke Mahkamah Agung. Itu aja. Tanggapannya ya kami segeralah supaya dikirim dan berharap putusannya kita di permohonannya dikabulkan seluruhnya, kira-kira gitu, dan bebas murni. Saya lega ya hari ini sudah selesai prosesnya, jadi berharap yang terbaik aja ke depannya gimana. Seperti diketahui, Jessica sudah divonis 20 tahun penjara karena terbukti membunuh Mirna pada 2016. Dia bebas bersyarat pada Agustus 2024. Setelah bebas, dia mengajukan permohonan PK lagi ke MA agar dibebaskan dari segala dakwaan dan melepaskannya dari segala tuntutan. Jessica mengklaim punya bukti baru rekaman CCTV di restoran Olivier, tempat kejadian perkara momen kopi sianida yang belum ditampilkan di persidangan. Sana Cyrus Theovandi melaporkan untuk Berita Nasional TV. Satu korban carok yakni Andre 28 tahun warga desa Selok Awar-Awar Kecamatan Pasirian meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pasirian. Keluarga pun tak kuat menahan tangis kesedihan saat melihat anggota keluarganya meninggal Kamis siang. Korban tewas setelah mengalami luka bacok parah di bagian kepala, pinggang, dan tangan. Korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Sementara lawan carok korban Soleh 29 tahun warga desa Selok Anyar Pasirian kini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Pasirian akibat luka bacok di bagian punggung. Untuk menghindari aksi balas dendam antar keluarga, sejumlah personil dari Polsek Pasirian dibantu Polres Lumajang melakukan penjagaan di rumah duka. Sebelumnya, kedua pelaku serta beberapa pemuda lainnya tengah menggelar pesta miras pada salah satu rumah warga di desa Selok Awar-Awar pada Kamis dini hari. Diduga aksi duel carok ini dipicu salah paham kedua pelaku akibat saling pandang dan saling tantang hingga berujung duel carok. Diduga aksi duel carok ini dipicu salah paham kedua pelaku akibat saling pandang dan saling tantang hingga berujung duel carok. Selain menemukan sisa miras dari lokasi kejadian, polisi juga berhasil mengamankan 3 bilah senjata tajam jenis celurit. Perkembangan terakhir kasus carok di Awar-Awar, korban gimana ini? Ya, untuk saat ini untuk korban tadi meninggal dunia. Nama siapa? Atas nama Adri. Ya. Penyebab kematian apa? Penyebab banyak atau gimana? Ya, kalau indikasi mungkin kehabisan darah. Kehabisan darah. Mungkin lebih lanjutnya nanti di rumah sakit lah. Korbannya satunya gimana? Untuk korban yang satunya masih dirawat intensif. Sejauh ini sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Untuk sementara masih kita lakukan dalaman untuk penyidikan. Dan ini melihat penjagaan cukup banyak petugas di lapangan. Sebenarnya apa yang terjadi di luar? Ini kita antisipasi aja supaya karena di sini kan banyak masyarakat Madura, antisipasi aja hal-hal yang tidak diinginkan aja. Seorang balita di Pasar Rebo, Jakarta Timur ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mencurigakan. Kasus ini masih dalam penyidikan Polres Metro Jakarta Timur untuk mengungkap penyebab kematian dan memastikan ada tidaknya unsur tindakan kriminal di baliknya. Kasus kematian seorang balita di Pasar Rebo, Jakarta Timur masih menjadi misteri yang sedang diselesaikan oleh pihak kepolisian.
Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali menyatakan bahwa penyidikan masih terus berlanjut untuk mengungkap kasus ini. Pihak kepolisian berusaha mengetahui apakah korban benar-benar mengalami tindakan ruda paksa dan siapa yang bertanggung jawab di balik kejadian tragis ini. Hingga saat ini kepolisian belum menerima hasil otopsi lengkap dari ahli forensik, sehingga belum bisa memastikan penyebab pasti kematian korban. Hasil otopsi resmi menjadi kunci untuk melanjutkan penyelidikan dan mengarahkan langkah-langkah selanjutnya. Polres Metro Jakarta Timur telah memeriksa 8 orang saksi yang berada di sekitar TKP. Namun, hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan keterlibatan pihak tertentu sebagai tersangka. Penyidik masih berusaha mengumpulkan keterangan dan petunjuk lain untuk mengungkap kasus ini. Sampai saat ini kita belum menerima hasil otopsi lengkap terkait untuk meyakinkan kita dulu bahwa apakah korban itu benar-benar meninggal karena disebabkan oleh ruda paksa atau ada meninggal karena penyakit ataupun yang lain. Jadi saya bermohon kepada seluruh rekan-rekan untuk menunggu hasil resmi dari ahli, baru setelah itu kita melakukan langkah-langkah penyelidikan selanjutnya. Tapi dalam hal ini pihak Polres Metro Jakarta Timur tidak tinggal diam. Kita terus melakukan upaya untuk mengungkap peristiwa yang diduga adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jadi tolong jangan disimpulkan dulu karena kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kami sudah memeriksa saksi sebanyak 8 orang. Jadi orang-orang yang berada di sekitar korban itu. Namanya korban yang anak-anak, korban yang di bawah umur itu. Yang paling utama adalah orang-orang yang di sekitar dia itu kita jadikan saksi dulu. Jadi untuk itu sampai saat ini pemeriksaan kami masih normal, masih belum bisa mengarah kepada satupun yang dicurigai sebagai tersangka. Kita nunggu perkembangan selanjutnya. Pemirsa, Bareskrim Polri menggerebek pabrik narkoba cair di Bandung. Barang bukti senilai 670 miliar rupiah disita, sementara jaringan ini diduga terkait sindikat internasional asal Malaysia. Satu pengendali masih dalam pengejaran. Sejumlah polisi bersenjata lengkap menggerebek sebuah rumah di kawasan elit Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Rumah berlantai 2 ini diduga kuat menjadi pabrik narkotika cair yang rencananya akan diedarkan menjelang malam pergantian tahun. Saat penggerebekan, polisi menangkap seorang pria yang berada di dalam rumah dan menyita sejumlah barang bukti, termasuk 8.000 serbuk Happy Water dan 634 cairan narkoba yang dikemas menyerupai jus buah dengan gambar kartun. Barang bukti ini ditaksir mencapai nilai fantastis, lebih dari 670 miliar rupiah. Polisi juga menduga jaringan ini adalah bagian dari sindikat internasional asal Malaysia. Saat ini satu pengendali utama masih diburu. Polisi mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap peredaran narkoba, terutama menjelang perayaan malam tahun baru. Pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Jelang masa jabatan kedua Donald Trump, India berharap hubungan strategis dengan Amerika Serikat akan semakin dalam. India melihat kesempatan sebagai penyeimbang bagi Tiongkok, tapi di sisi lain India bersiap menghadapi tantangan kebijakan perdagangan Trump. Simak laporan VOA berikut ini. India optimistis bahwa hubungan dengan Amerika Serikat akan semakin dalam di bawah pemerintahan Donald Trump. Trump mengambil sikap keras terhadap Tiongkok selama kampanye. Dan India adalah penyeimbang penting bagi Beijing di Indo-Pasifik. In fact, it was under his first term that the China question really gained currency and the China debate moved to a very different level. And I think India is hoping that perhaps he will build on it and that will allow India and the US to find new ways to collaborate. Pilihan Trump untuk Menteri Luar Negeri, Marco Rubio, juga dikenal karena sikapnya yang keras terhadap Tiongkok. New Delhi telah mengindikasikan bahwa tidak seperti negara lain, mereka tidak cemas tentang masa jabatan kedua Trump. I remind you that actually the Quad was revived under a Trump presidency. Quad adalah kemitraan antara Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan India.
Itu memperkuat hubungan keamanan dan ekonomi di bawah masa jabatan pertama Trump. Enormous leapfrog happened, particularly in defense and security and R&D sectors during that period. Namun di sisi lain, India terus membangun hubungan dengan Rusia di tengah invasinya ke Ukraina. India berharap Trump akan mengambil pendekatan yang lebih lunak terhadap Rusia dan mendorong untuk mengakhiri perang di Ukraina, sehingga lebih mudah bagi India untuk menavigasi hubungan dengan Washington dan Moskow. It would make India a little more relaxed about in Russia not being under such extreme pressure to be becoming extremely dependent on China. Namun kebijakan perdagangan Trump dapat membawa tekanan pada India. Dalam masa kampanye, Donald Trump menyebut India sebagai penyalahguna besar tarif. Dia pun menyerukan kepada New Delhi untuk menurunkan bea masuk pada impor Amerika, serta menarik status perdagangan preferensial dari New Delhi. Pengamat menilai akan ada proses renegosiasi. It is going to be a give and take, back and forth, negotiation, and then some compromises will be made. Selain itu, kepentingan India untuk mengembangkan manufaktur dalam negeri mungkin akan berbenturan dengan kebijakan yang sama di Amerika Serikat. India has been asking for, is pushing for a Make in India program that American defense companies should be investing in India and producing from India by setting shop here. So I think there will be some contestation between Make in India and Make America Great Again, or what Mr. Trump would, as he calls for greater manufacturing capacity to be developed in the US. Namun New Delhi sedang mengatur hubungan antara Perdana Menteri Narendra Modi dan Donald Trump. Modi is fantastic. I mean, fantastic man. Chemistry between political leaders, the relationship to handle the differences and to take the relationship to new heights. Terlepas dari optimisme, India bersiap menghadapi tantangan tak terduga dari seorang pemimpin yang disebut tidak dapat diprediksi itu. Dari New Delhi dan Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jentiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.